Oke, selamat datang di part yang ketiga tutorial bagaimana cara menggunakan ASC Timetable tahun 2020. Dan kemarin kita sudah input mata pelajaran, kita sudah input kelas, dan juga kita sudah input nama-nama guru. Jadi kita sudah punya 3 data ya, ada data mata pelajaran, data kelas, dan data guru. Langkah yang ketiga adalah kita input mata pelajaran dari masing-masing guru. Misalkan yang pertama saya akan input punya Pak Lilin ya, Pak Lili Panlina SP. Kita input bagaimana cara input mata pelajarannya. Di sini ada nih pelajaran, tinggal diklik saja pelajaran. Nah, kita klik lagi pelajaran baru. Di sini nama gurunya Pak Lili, Lili Panlina. Mata pelajarannya tinggal dipilih. Pak Lili itu apa? Kita lihat datanya. Jadi seperti ini. Selain kita harus punya daftar nama mapel, daftar nama guru, dan juga nama rombelnya, ada satu lagi data yang harus teman-teman punya, yaitu ini nih. Data tugas mengajar gitu ya. Biasanya dari SK kepala sekolah nih sudah ada pembagian tugas mengajar. Jadi di sini jelas tuh semua guru pembagian tugas beserta jam-jamnya sudah ada. Jadi kita lihat, nah di sini ada Pak Lili Panlina. Mata pelajarannya adalah IPA dan mengajar di kelas 7A, 7B, dan 7C serta 9A sampai 9D. Oke, kita input di ASC timetable-nya IPA. IPA itu mana nih ya? Ya, IPA, mata pelajarannya IPA, kelasnya kelas 7A tadi ya. Benar ya, 7A. Ya, betul. Dari kelas 7A, ininya dibiarkan saja seluruh siswa. Dan di sini jam pelajaran per pekan. Jadi maksudnya apa jam pelajaran per pekan? Jam pelajaran per pekan berapa pertemuan gitu ya, berapa pertemuan dalam satu minggu. Berapa pertemuan dalam satu minggu. Kita lihat lagi ke sini jadwalnya. Nah, ini ada 5 jam per minggu ya, 5 jam per minggu, 5 jam per minggu. Oke, jadi kalau misalkan ketemu yang 5 jam, kita buatnya seperti ini. Ini buat satu ya, dan yang ini kita buat triple gitu ya. Triple itu maksudnya apa? Triple itu 3 jam pelajaran gitu ya. Jadi satu kali ketemu 3 jam pelajaran. Pak, tapi tadi ada 5 jam pelajaran. Ya, itu fungsinya nanti ya. Karena 5 itu tidak bisa kita bagi dua, tidak bisa misalkan di sininya jadi 2, terus di sininya jadi 2,5 tuh, nggak ada 2,5 ya. Jadi kalau misalkan ketemu yang dapat jamnya itu ganjil, maka kita buat bagi 2. Jadi yang pertama nanti triple nih, yang kedua nanti kita kliknya double. Maksudnya apa triple dan double? Tadi kalau double itu artinya 2 jam pelajaran sekali bertemu. Kalau yang triple itu artinya 3 jam pelajaran dalam sekali pertemuan. Oke, kita pertama buat dulu yang triple ya. Kita okekan. Selesai nih kelas 7A. Satu kali pertemuan lamanya 3 jam pelajaran. Yang ini gampang. Tinggal di copy aja. Copy to another class nih. Ke kelas lainnya. Nah, Pak Lili ngajar di kelas mana aja? Kita lihat tadi di kelas mana aja nih, kelas 7A, 7B, 7C. Terus mana lagi 9A, 9B, 9C, dan 9D. Berarti kita centang semua kelas tadi. Kita centang kelas 7A sudah tadi, 7B, 7C, terus ke 9A, 9B, 9C, dan 9D. Kita oke kan? Set. Nah, selesai nih. Jadi yang 3 jam pelajaran semuanya sudah ada tuh, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Tinggal buat satu lagi karena mata pelajaran IPA itu 5 jam pelajaran. Berarti kita buat lagi yang baru. Pelajaran baru masih Pak Lili, ininya tadi IPA, kelasnya kelas 7A. Dan kita buat satu pertemuan tapi 2 jam pelajaran. Kita klik double artinya 2 jam pelajaran ya, tinggal diokekan. Nah, yang ini untuk satu pertemuan 2 jam pelajaran, tapi yang ini untuk satu pertemuan tapi 3 jam pelajaran. Nah, yang ini juga kita belum copy nih, kita copy to another class. Oke, tadi udah 7A berarti tinggal 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, dan 9D sesuai dengan kelas yang diajarnya ya. Nah, selesai. Jadi selesai tuh Pak Lili mengajar IPA. Oke, kita tutup. Di sini kelihatan tuh jumlah jam Pak Lili adalah 35
jam per minggu. Nah, sesuai itu ya, sesuai dengan SK-nya. Sesuai dengan SK adalah 35 jam per minggu gitu. Coba kita input yang lain. Kita misalkan input yang punya Pak Didin nih ya, punya Pak Didin kita input, seperti biasa kita klik pelajaran. Kita klik pelajaran baru Pak Didin, mata pelajarannya apa? Kalian tinggal lihat kembali di sini. Pak Didin PPKN kelas 7A, 7B, 7C. Sambil latihan nih ya. PPKN. Ini PKN. Terus kelas 7A. Jamnya berapa? Nah, kalau PKN 3 jam pelajaran tapi cuma satu pertemuan, maka kita buat di sininya satu pertemuan di sini ya. Jadi yang kolom awal ini pertemuannya gitu ya. Satu pertemuan per pekan, berapa jam pelajaran? Kita klik triple. Karena apa? Karena tadi 3 tuh ya, 3 jam pelajaran. Berarti satu pertemuan 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kita klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk 7A. Satu pertemuan, 3 jam pelajaran. Kita kopikan lagi ke kelas lain. To another class. Ngajarnya di kelas mana aja? Kita lihat nih PPKN. 7B, 7C. Nah, tinggal 2 kelas lagi nih, 7B, 7C. 7B dan 7C. Selesai. Coba kita lihat lagi. Nah, jadi selain ngajar PKN, Pak Didin ini ngajar bahasa Inggris. Kita input lagi pelajaran baru, bahasa Inggris. Pelajaran baru, mata pelajarannya bukan PKN lagi tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris kelas 7A ya, kelas 7A. Ya betul, kelas 7A, tapi 4 jam pelajaran. Nah, kalau 4 jam pelajaran biasanya 2 pertemuan ya, berarti ya. 1 pertemuan, 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Maka kita buatnya seperti ini. Di sininya 1 minggu berapa kali ketemu? 2 kali pertemuan. Terus di kolom yang berikutnya berapa jam pelajaran? Yaitu 2. Kita klik double, berarti 2 jam pelajaran. Klik OK. Nah, selesai. Nah, mana tadi? Yang ini ya. Bahasa Inggris 2 pertemuan, 2 jam pelajaran. Kita kopikan ke kelas lainnya. Copy. Ngajar di mana aja nih tadi Pak Didin? Pak Didin ngajar bahasa Inggris di kelas 7A sampai kelas 7D. Sama kelas 9A tuh ya. Kita ingat 7A, 7D sampai 9A. Oke, kita input. Kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, dan kelas 9A. Kita okekan. Selesai. Tinggal ditutup. Kita bisa lihat jumlah jam pelajarannya ada 29. Iya nggak 29? Ya betul nih. Jadi 9 jam untuk PKN dan 20 jam di sini untuk bahasa Inggris ya. Seperti itu. Jadi inputnya gampang banget. Tinggal ngelihat ini pembagian tugas mengajar, kita input di masing-masing guru. Kalau misalkan ini sudah diinput, tinggal kita lanjutkan di langkah berikutnya di part yang keempat.